Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Jumpa kita kembali di rumah kita, rumah perubahan, rumah peradaban. Sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Profesor Suteki. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Terima kasih untuk kehadirannya, Bapak sekalian. Pemirsa yang budiman, kepemimpinan adalah satu titik yang paling krusial. Dia sangat menentukan tegak tidaknya, terwujud tidaknya apa yang menjadi idaman semua orang. Saya kira tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak menginginkan keadilan. Nah, keadilan itu memang bukan sesuatu yang terwujud dengan sendirinya. Dia sesuatu yang harus diwujudkan, harus diusahakan. Ada banyak faktor yang menentukan tegak tidaknya keadilan. Tapi dari semua faktor itu ada faktor yang sangat determinan, yaitu soal kepemimpinan. Nah, soal ini yang kita akan bincangkan pada kesempatan ini bersama tamu-tamu istimewa kita. Prof, jadi keadilan ini saya kira isu paling krusial ini hari ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, tidak ada orang yang tidak menginginkan keadilan. Tapi justru ini hari ketidakadilan, itulah yang tampak nyata. Bukan hanya pada satu aspek, tapi pada hampir semua aspek. Ada ketidakadilan ekonomi, ada ketidakadilan politik, dan yang tentu saja menjadi bonggolnya adalah ketidakadilan hukum, karena hukum itulah. Nah, menurut Prof bagaimana nih memandang soal ini? Ya, kalau saya lebih khusus ke aspek hukum ya, saya awali dari sana. Secara filosofis sebenarnya antara hukum dan keadilan itu tidak dalam satu laci. Jadi misalnya ada meja, ada laci, kita tarik, ini tidak dalam satu laci. Jadi lacinya beda. Artinya dalam hal ini menegakkan hukum itu tidak identik dengan menciptakan keadilan. Karena memang hukum itu kalau dalam perspektif kita ngomong hukum positif ya, hukum itu lebih ditekankan pada aspek prosedural, sedangkan bahwa keadilan itu kan aspek tujuan. Ya, jadi belum tentu menegakkan peraturan, gampangnya begitu, sekaligus itu adalah menciptakan keadilan. Itu belum tentu. Apalagi kok ditunjang dengan persoalan leadership yang tidak mendukung adanya proses penciptaan keadilan itu. Jadi kalau dalam bahasa Ulpianus itu memang bagaimana? Siapa itu Ulpianus? Demetrius Ulpianus, ya seorang filosof gitulah ya, filosof yang concern itu terkait dengan hukum alam sebenarnya. Jadi itu ada kata-kata begini. Jadi sum cuique tribuere. Jadi berikanlah bahasa ini Latin ya. Berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Sebenarnya kuncinya di situ. Mungkin apakah nanti kemudian diperluas soal kedudukan yang imbang, kemudian equality before the law dan seterusnya, itu memang itu rincian berikutnya. Tapi sebenarnya di situ bagaimana kita memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Rakyat juga memperoleh apa yang menjadi haknya, karena memang rakyat itu berhak untuk diriayah kan oleh pemimpin. Kalau pemimpin tidak punya visi keadilan, maka hak-hak yang diperoleh oleh rakyat juga secara distributif tidak akan tercapai. Taruhlah kesejahteraannya akan kurang, kemudian justru yang muncul adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan juga sebagai simbol dari adanya kepemimpinan yang tidak adil. Gitu. Keadilan itu kan baik buat semua. Betul. Ya, Prof. Nah, tapi dalam kenyataannya kenapa kok tampak sulit gitu ya keadilan itu diwujudkan? Artinya yang terjadi justru ketidakadilan. Padahal ketidakadilan kan tidak dikehendaki oleh semua. Betul. Kenapa itu bisa muncul? Kalau keadilan itu baik buat semua kan mestinya orang suka kepada keadilan. Tapi pada kenyataannya kok ketidakadilan yang muncul. Itu karena tadi persoalan penguasa ya, jadi leadership. Jadi seperti Lord Acton itu kan mengatakan bahwa all powers tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely.
Nah ini kan soal penguasa ya. Di situ ada pemimpin. Penguasa cenderung kepada korup. Iya, itu rata-rata penguasa itu kan memang itu dalil atau apa? Tentu ini kan karena tidak Semacam dituntun. ada gium gitu betul, ya. ada gium. Nah, ada giumnya begitu. Jadi kekuasaan itu memang cenderung untuk dilakukan di situ sebuah apakah kebusukan, keburukan, termasuk di dalamnya adalah persoalan ketidakadilan. Kenapa begitu? Karena seorang yang berkuasa memang cenderung untuk melindungi dirinya kan, dengan mencoba untuk mengabaikan yang lain. Nah, di situ ketika ada pengabaian terhadap yang lain, itulah mulai muncul namanya praktek-praktek untuk tidak berbuat adil, tidak memberikan hak kepada orang lain yang seharusnya diberikan kalau dia bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Memimpin dengan seluruh kewenangannya, mestinya dia paling bisa mewujudkan seharusnya keadilan. Namanya distributif kan. Itu nanti keadilan distributif. Lebih tepatnya begitu dalam kamusnya Aristoteles atau John Locke itu ya, ini keadilan distributif. Bagaimana dia mestinya bertugas mendistribusikan tadi kewenangan termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sumber daya yang ada kepada seluruh masyarakat sehingga terwujud namanya keadilan sosial kan, kalau atau kesejahteraan umum lah, kesejahteraan rakyat itu yang karena kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin itulah maka dengan mudah dia membelokkan abuse of power. Abuse of power. Justru terjadi penyalahgunaan kekuasaan di mana dia justru lebih mengutamakan kepentingannya dia dan juga mungkin kelompoknya, kroninya, dengan mengabaikan tugas yang seharusnya dipikul oleh seorang pemimpin. Ya, itu faktor apa itu? Orang sering terjadi abuse of power. Ya, itu bisa ada 3 hal ya. Karena menurut saya yang pertama karena need ya. Need itu karena kebutuhan. Ada juga kan pemimpin yang keinginan. Keinginan atau kebutuhan. Jadi karena dia merasa kurang. Dia kurang lah, bukan merasa kurang, memang kurang. Bisa jadi seorang pemimpin itu kurang dia. Kurang karena mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan yang menurut versi dia itu harus dipenuhi. Yang kedua, dia sebenarnya sudah cukup. Tetapi karena greed. Kalau tadi karena need, yang kedua karena greed. Oh, ini keinginan ini. Ya, kalau ini keserakahan. Keserakahan. Yang ketiga karena chance, karena kesempatan. Jadi memang karena need, greed, and chance, kesempatan itu yang bisa membuat orang itu kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan. Tapi ini hari mungkin faktor kedua dan tiga yang paling top ya 2 dan 3. Greed and chance. Jadi kesempatan kalau butuh saya kira sudah lewat lah. Iya, mestinya kalau seorang pemimpin ya jadi top itu kan sudah dari sisi materi mestinya cukup. Tapi karena dia greed and juga chance, kesempatan yang ada, maka orang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Dan itu nanti kan bisa larinya kepada corruption. Dan ini pasti menimbulkan ketidakadilan. Yang bisa mencegah abuse of power itu mestinya apa? Sebenarnya ada 3 level ya. Yang pertama mestinya di tataran filosofis. Filosofisnya itu atau mungkin filosofis religius gitulah. Itu mestinya harus ada aspek paradigm bagaimana seorang pemimpin itu punya tanggung jawab yang bukan hanya di level keduniawian tetapi juga di level ukhrawi. Jadi tanggung jawabnya sifatnya itu transcendental. Itu yang kalau dalam bahasa Orhan itu pandangan akhirat itu mungkin ya. Betul, ya, visi akhirat. Visi akhirat. Itu soal paradigm. Lalu yang kedua soal sistem. Nah, sistem termasuk di dalamnya hukum itu sendiri. Karena sistem ketatanegaraan kan nanti Mas Wahyudi mungkin lebih bisa menjelaskan di situ. Sistem ketatanegaraan kita kan tetap harus ada base ya, hukum yang artinya baik dari sisi legislatif, yudikatif maupun eksekutif kan mendukung untuk terciptanya bagaimana pemimpin bisa melahirkan melahirkan keadilan itu. Kalau sistemnya nggak mendukung, sistemnya bobrok, sistemnya bolong-bolong begitu, itu nggak mungkin bisa mewujudkan itu. Bahkan sistem itu dibuat memang untuk menciptakan ketidakadilan. Nah, itu yang saya katakan, kadang ada hukum tapi justru yang dicari celahnya. Tapi sebenarnya celah-celah ini itu bisa ditambal. Kalau saya katakan tambal di bagian akhir person. Person itu berarti apa? Ya karakter orang. Tapi saya kadang mikir juga, karakter orang taruhlah untuk bisa berbuat jujur, berbuat adil itu dari mana? Karena kadang-kadang saya pun kadang mikir apa ini bisa dilahirkan dari pesantren,
Karena gitu, apa itu mesti Islam bisa menciptakan begitu? Ini maksudnya personal, saya katakan personal. Nah ini kan kadang-kadang kita juga mikir, loh person ini sebenarnya yang membentuk siapa? Karena terbukti misalnya, taruhlah saya ngomong soal korupsi gitu ya misalnya. Kan justru negara-negara yang notabene-nya bukan negara Islam gitu ya, penduduknya bukan Muslim kayak Denmark, Finlandia, Denmark, Finlandia, New Zealand, Singapura, ini yang dekat dengan kita, itu justru ranking indeks persepsi korupsinya itu tinggi. Artinya sampai 88 sampai 90 punya. Betul. 85 sampai 88. Itu mereka tidak korupsinya kecil. Jadi korupsinya kecil. Sementara kita yang Muslimnya 87,19% itu, kenapa kok justru kita ini kalah dengan Malaysia? Kan sejajar dengan Vietnam, Wang Thai kayak gitu itu. Kenapa itu? Nah itu yang saya sampai sekarang belum ketemu. Malah justru di Departemen Agama itu nggak tahu kepemimpinan mereka bagaimana juga. Malah indikasinya kan tinggi juga. Iya. Dan Menteri Agama berapa kali? Nah ya itu saya maksudkan. Apakah pengetahuan itu kenapa tidak serta-merta membawa orang untuk berbuat anti korupsi misalnya? Pemimpin yang ngerti agama, ngerti ya Ustadz ya, ngerti paham sebenarnya. Tapi kenapa tidak tembus? Tidak tembus apa pengetahuannya itu kepada praktek di dalam, taruhlah soal jujur ini. Mungkin tidak sampai ke visi akhiratnya kali. Nah itu ya tadi mungkin kembali lagi ke atas tadi. Iya. Itu balik ke paradigmanya. Itu mungkin yang sering orang sebut dia Islam tapi tidak Islami. Gitu ya, Prof. Betul. Jadi betul kalau dia Islam tapi tidak Islami karena tidak mencerminkan seharusnya pribadi Muslim itu seperti apa kan gitu. Itu yang saya katakan tidak tembus. Jadi di situ ada dua faktor. Yang pertama sistem tadi itu sama orang. Gitu. Betul. Nah sistem ini hari itu sistem itu lahir dari peraturan perundang-undangan kan gitu kan. Betul. Itu justru dibuat seperti seolah-olah menampung faktor kedua dan ketiga tadi itu, keinginan dan greedy dan kesempatan gitu. Justru undang-undang dibuat untuk menciptakan kesempatan atau melegitimasi kesempatan untuk nyolong atau nyuri atau merampok segala macam itu. Ditambah dengan yang tidak Islami tadi itu. Jadi kenapa sudah remuk dua-duanya nih? Dipakai untuk melegalkan. Betul. Jadi makanya hukum bisa dipakai sebagai alat legitimasi tadi. Karena dengan dia kan berdalih, loh ini negara hukum. Itu yang tadi Prof bilang bahwa tidak otomatis buka laci itu lahir keadilan, karena hukum bisa digunakan untuk sebagai alat legitimasi ketidakadilan. Alat legitimasi untuk ketidakadilan tadi, justru membuka ruang, membuang ruang atau celah untuk mengambil. Disitulah kenapa diperlukan hukum yang memang betul-betul adil. Betul. Nah, gitu ya. Hukum yang adil itu bagaimana cara membentuknya? Itu kan persoalan lawmaking-nya. Kalau dalam falsafat hukum bagaimana? Kalau kita di Indonesia ini kan membentuk hukum manusia, hukum nasional itu kan bahannya tiga. Satu hukum adat, yang kedua hukum agama, yang ketiga hukum modern. Ini bahannya. Hukum rimba nggak ada lah. Ada. Hukum rimba kita tinggalkan. Tapi bahannya tiga ini. Tiganya itu. Nah mana yang paling ini nanti menentukan? Itu bisa jadi hukum modern. Hukum adat mungkin juga tidak dipakai, hukum agamanya lepas. Maka yang dipakai kadang hukum modern pun itu disesuaikan dengan kepentingan di sini, kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan itu yang kemudian merusak. Maksudnya modern itu mutakhir gitu. Modern itu ya center kita kan Eropa dan Amerika, kan itu. Kalau dari dalam kan mestinya hukum adat dan hukum agama menjadi dua sumber yang harus dipakai, harusnya begitu. Tapi kan lepas begitu kita mau ngomong, oh ini harusnya jadi rujukan ini, lalu dikatakan radikal, sudah ekstremis, ini sudah mau mendirikan negara Islam. Loh ini apa? Ini sebenarnya nggak konsisten dengan bagaimana kita membangun hukum di nasional. Dan tidak adil. Tidak adil. Tudingan itu tidak adil. Iya, sangat itu ya malah justru menurut saya membunuh karakter. Saya katakan karakter assassination. Orang yang mau melakukan perbaikan, tapi malah yang menyuruhkan keadilan malah dituding secara tidak adil. Tidak adil. Padahal dari segi kepemimpinan celah-celah itu bisa ditutup dengan diskresi bahasanya sebenarnya. Pemimpin itu bisa mengambil suatu keputusan. Tapi kalau diskresinya pemimpin itu juga diskriminatif. Ambiar di situ. Saya kira ini hari terjadi semua itu ya. Betul. Ini saya kira sudah akumulasi. Makanya kan saya beberapa kali menyatakan ini
Indonesia perlu restorasi kepemimpinan. Restoran atau restorasi? Merestorasi ya, kepemimpinan harus sudah direstorasi. Ya tadi sumbernya mestinya ya 3 tadi. Apakah itu hukum adat, hukum agama, atau juga hukum modern. Mau mana yang kira-kira pas dengan Indonesia? Tapi memang dengan situasi kayak gini ada harapan yang disebut restorasi tadi. Kalau sistemnya demokrasi semacam ini tetap sulit. Karena yang berkuasa kan soal penguasa dan pengusaha, itu peng-peng oligarki itu. Kalau sulit terus peluangnya kemana mestinya? Kita peluangnya ya kembali, kalau kita itu sebenarnya kan gampang tuh. Majority kita itu Muslim. 87,19% penduduk Indonesia itu Muslim. Kenapa kita nggak kembali kepada ibunya? Kemarin kan ada tanya begini. Loh, kalau sekarang posisi Pancasila tidak bisa mewujudkan, taruh belum bisa mewujudkan persoalan keadilan sosial macam-macam ya, sampai tadi kita sebut ada lag di berbagai kehidupan. Pancasila itu kan sumbernya atau berinduk pada alma mater. Alma maternya apa? Alma maternya adalah hukum Islam kan. Alma maternya agama Islam, ajaran Islam. Itu banyak yang mengatakan begitu. Nah, kalau anaknya nggak tidak berhasil, kenapa nggak kembali pada induknya? Kan misalnya gitu kan. Induknya apa? Alma mater dari ibu asalnya. Padahal kalau dalam mekanisme demokrasi itu mestinya mayoritas itu mayoritas sebenarnya memegang ini kita ini kan begini. Tapi majority ya orang mengatakan ya, atau dalam hati. Jadi ada Guillaume yang mengatakan Vox Populi Vox Dei itu nggak ada lah itu terwujud. Ya, sebenarnya kalau mau, itu kan istilah demokrasi memang begitu ya kayaknya memang jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Tapi ketika rakyat tidak nyantol pada ketuhanan, tidak bersifat transenden, bagaimana itu bisa nyambung bahwa suara rakyat suara Tuhan? Itu sudah terputus, Ustaz. Karena dari awal dikonsepkan sistem sekuler itu. Betul. Tuhan nggak boleh campur tangan. Itu kan dulu antara kekuasaan gereja sama agama kan, dengan raja. Itu yang kemudian memang menimbulkan pertanyaan besar ya, kalau misalnya rakyat itu mensahkan LGBT, itu Tuhan merek apa yang membolehkan? Sementara agama-agama manapun saya tanya itu tidak ada yang melegalkan namanya atau menganggap sah itu LGBT. Bahkan kalau kita tengok saja lah, misalnya ini ada natural law ya, natural law itu kan Thomas Aquinas yang menggagas. Nanti ada persoalan moral. Nah, yang unnatural itu katakan begitu. Kalau itu unnatural, makanya dia dikatakan immoral. Nah, kalau LGBT itu kan unnatural, maka dikatakan LGBT adalah immoral. Kalau mau konsisten di situ aja, Ustaz. Nggak usah ngomong agama ini. Falsafahnya ada ketemu falsafahnya gitu. di situ. Natural, kalau unnatural berarti immoral. Karena natural law itu adalah moralitas yang diutamakan. Tapi sekarang mereka main-mainin kata gitu loh, bahwa ini juga natural ini. Itu nggak natural, orang sesama jenis berhubungan kok naturalnya di mana? Maka ketika sesama jenis berhubungan melegalkan dalam perkawinan, that is unnatural. Karena unnatural maka itu immoral. Jadi jelas sekali bahwa pemimpin itu sangat menentukan. Untuk terwujudnya keadilan. Nah, sekarang jadi soal itu kan bagaimana memilih pemimpin yang punya intensi mewujudkan keadilan itu ini hari di tengah-tengah dominasi atau hegemoni peng-peng tadi itu atau oligarki itu. Akhirnya kan kecenderungannya pasti oligarki kan memilih orang yang sekiranya bisa memenuhi seluruh tadi itu, ya kan? Kemauan mereka, greedy mereka dan peluang tadi itu. Jadi gimana dong kalau begitu? Nah, ini harusnya ya. Kalau kita mau melahirkan pemimpin itu harus ada yang menggodok. Nah, enggak bisa kan pemimpin alamiah kayak dulu tiba-tiba muncul Ratu Adil, tiba-tiba kan enggak. Artinya sebenarnya pemimpin itu nggak bisa begitu saja turun dari langit. Tapi harus dibentuk. Nah, siapa pembentuknya ini? Yang bentuk sekarang kan diklaim parpol bentuk. Betul. Sekarang pembentuknya parpol. Parpol sangat sekularistik, sangat sekuler, sangat hedonis, iya kan? Nah, sudah kapitalistik. Parpolnya dikuasai oleh oligarki tadi. Nah, ketika parpol sendiri kan oligarki. Ustaz. Jadi ada oligarki bidang politik. Nanti ada penguasa, ada pengusaha, ada parpol. Mereka kalau sudah bergabung dengan intensitas yang tadi saya katakan sangat buruk, nggak mungkin bisa melahirkan pemimpin yang adil. Itu tidak mungkin. Nah, maka bagaimana nih?
kalau ada keinginan untuk melahirkan pemimpin yang baik itu ya kalau dulu namanya ada Darul Arqam ya kan. Kalau sekarang saya sebut namanya harus ada namanya creative minority. Creative minority. Creative minority dia harus memulai dari mana? Melahirkan pemimpin dulu atau menyusun sistem yang tadi disebut? Harus sistem itu dibuat. Dibuat sistem itu yang memang memastikan terwujudnya keadilan. Ya, terwujudnya pemimpin itu yang mampu untuk menghadirkan keadilan. Nah, ini yang beratnya sekarang kita bagaimana membentuk creative minority. Memang grup kecil tetapi itu mampu melahirkan leader-leader ya, pemimpin yang bisa membawa perubahan. Perubahannya bukan perubahan sembarang perubahan, tapi perubahan tetap mengarah kepada visi dan misi bangsa. Atau kita sebut kalau kita Muslim ya visi dan misi Muslim Islam itu bagaimana? Nah ini yang kesulitan kita karena saya sebut creative minority. Saya menginduk ke pendapatnya Toynbee ya. Itu kan ada itu. Creative minority kan berat itu. Kelompok ini pertama harus kuat ibadahnya. Yang kedua kokoh. Arnold Toynbee. Arnold Toynbee. Jadi kokoh akidahnya, kuat ibadahnya, pencari ilmu. Ya. Itu bahasa kita ya. Kuat akidahnya. Itu ya kita sesuai dengan bahasa kita. Lalu yang keempat adalah zuhud. Nah kita cari 4 karakter ini di kelompok mana yang muncul dalam situasi sekarang? Ya situasi sekarang. Satu kuat ya kokoh akidahnya, kuat agamanya, ibadahnya. Yang ketiga pencari ilmu dan jadi sangat getol dengan ilmu lah maksudnya memang itu kan sumber dan untuk pencerahan kan di situ. Nah yang ketiga zuhud. Keempat ini zuhud. Jadi 4 ini yang nanti akan bisa melahirkan pemimpin yang tadi saya katakan bisa membawa keadilan itu. Kalau enggak ini, ya termasuk yang mau dia lahirkan pun harus begitu kan karakternya. Kalau yang 4 kriteria itu masuk ke dalam sistem yang sekarang ini, apa mungkin dia bisa bertahan atau eksis? Ya kalau sistemnya demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki tetap nggak bisa. Tetap tidak mungkin bisa melahirkan itu. Berarti harus ada di minority tadi minority tadi ada di luar sistem untuk membangun. Ya kalau kita sulit mengharapkan pemimpin yang benar-benar bisa bringing justice to the people ya, justice and truth to the people dalam sistem demokrasi itu sangat sulit sekali. Karena memang di situ yang terjadi kan konsensus, kesepakatan gitu kan. Padahal sementara demokrasi tidak dituntun oleh hal-hal yang sifatnya transenden tadi. Dengan ketuhanan aja kalau perlu pisahkan itu agama dengan politik. Jauhkan itu. Kalau sudah begitu gimana? Mau ngomong demokrasi agama mau masuk? Tak boleh dia. Nah, bagaimana kita ngomong? Karena keadilan pun kan kita harus punya visi juga punya cantolan kan. Nggak bisa ngomong keadilan sembarangan. Harus ada cantolannya, harus ada pedoman apa sih yang bisa dikatakan adil itu dalam hal apa? Bukan adil dalam pengertian manusia biasa maksudnya, tapi kan keadilan harus dituntun oleh sesuatu yang saya katakan ya supra atau istilahnya itu beyond ya. Melampaui atau transenden, transendental. Jadi penting, Prof ya. Mungkin dalam situasi kekacauan dan kegalauan sistem yang ada ini, ada kelompok minority yang memang betul-betul ibaratnya ini ruang yang gelap, itu butuh meskipun setitik cahaya. Dan dia harus menjaga harus menjaga tetap menyala dan tetap harus menyala. Nah, supaya tetap menyala ya. Berarti harus ada bahan bakarnya. Dan tidak boleh terkontaminasi dengan kacauan yang ada. Menurut saya Budiman kita dapatkan beberapa key point. Yang pertama adalah bahwa keadilan itu memang harus diusahakan, bahkan harus diperjuangkan. Syarat pokoknya 2 tadi disebut. Yang pertama adalah sistemnya sendiri memang punya watak melahirkan keadilan. Sebab ada sistem yang justru melegitimasi ketidakadilan. Yang kedua adalah pemimpin. Karena pemimpin inilah yang dengan segenap kewenangannya, dia akan mewujudkan sistem yang memang sudah punya watak adil itu menjadi betul-betul melahirkan keadilan gitu. Itu yang tadi dimaksud oleh Profesor Suteki bahwa tidak otomatis laci hukum itu melahirkan keadilan. Betul. Nah, hanya soalnya sekarang adalah bahwa ini hari sistem yang ada itu yang lahir dari sekian bentuk atau sekian macam peraturan perundang-undangan itu sudah begitu rupa memprotek ya situasi ini untuk tidak lahir
hukum yang adil tadi itu, sistem yang adil, sedemikian sehingga akhirnya juga tidak mungkin melahirkan pemimpin yang adil. Nah, disitulah kemudian ketemu yang tadi kelompok minority yang menjaga idealisme, menjaga idealisme, kreatif minority yang kuat akidahnya, kemudian kokoh ibadahnya, pencari ilmu, artinya dia tidak boleh berhenti kan berpikir gitu dengan dasar-dasar. Yang keempat, zuhud itu artinya dia mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram kan, termasuk gitu. Tidak gila duniawi Apalagi gila beneran. Ya saya kira itu pemirsa yang budan kita dapat key point-nya. Nah yang jadi soal kemudian adalah apa yang harus kita lakukan ini hari. Jadi apa Prof yang harus kita lakukan ini di situasi kayak begini? Kita memang harus berani ya melakukan perombakan yang total sebenarnya. Jadi kalau perombakan itu hanya sifatnya cut and glue atau istilahnya itu incremental. Cut and glue itu artinya cut and glue ya motong tempel hanya sebatas itu, dan parsial. Itu sifatnya parsial dan juga gradual. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ini profesor lu yang ngomong. Perubahan kita itu harus perubahan yang radikal. Masya Allah. Gitu. Ya harus radikal. Kalau nggak radikal itu nggak akan menyelesaikan. Ya betul, karena memang tadi sudah mengunci menjadi sesuatu yang tidak adil secara sistem dan kemudian melahirkan juga mekanisme yang sulit melahirkan pemimpin yang pro keadilan itu. Karena itulah perlu perubahan yang radikal at all cost. Yes. By all means. Betul. Ya. Luar biasa pemirsa yang budiman, ini obrolan kita singkat ya, tetapi saya kira sangat padat dan sangat penuh dengan, kalau istilah netizen itu daging semua. Padahal tulang juga enak. Iya, tulangnya pun enak. Iya, tulangnya profesor enak lah. Terima kasih Prof kehadirannya, luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Begitu juga Ustadz Wahyudi yang telah menemani perbincangan sore hari ini. Saking hangatnya sampai ini hidangan jadi kayak perhiasan. Harus kita minum ini. Silakan. Mari kita. Ini ada namanya rengginang istimewa. Rengginang istimewa. Wah, ini di rumah peradaban. Iya. Saya yang budiman. Berakhir sudah pertemuan kita pada kesempatan ini, perbincangan hangat ya. Di rumah kita, rumah peradaban, tapi rumahnya bisa ganti-ganti. Ini hari atau kesempatan ini menjadi rumah kepemimpinan dan keadilan. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetaplah selalu bersama rumah kita. Nantikan pada edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.